Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English learning channel. This is M. Rahmat Baihaqi will bring you an English learning material. How are you today, students? I hope you are fine and you are ready to continue our English material. It is nice to be with you again. In this opportunity, we are going to learn and discuss about news item text. Oke students, selamat datang. Selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaqi di English Learning Channel saya. Senang dapat bersama kalian kembali. Dan pada kesempatan kita kali ini, kita akan mempelajari dan membahas kompetensi dasar 3.4 untuk kelas 12 SMA dengan materi news item text. Oke students, now let's begin. What is news item text? Apa itu news item text? Atau what is news item? Okay? According to Oxford English Dictionary, news item text is a text which inform readers about events of the day. Ya, menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford, news item text itu adalah sebuah teks yang menginformasikan kepada para pembaca tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian pada hari ini atau pada saat ini ya. Nah, silahkan untuk referensi yang lain coba kalian searching, googling, browsing di media yang lain ya. Oke, that's the news item text for simply ya, untuk singkatnya teks yang menginformasikan kepada para pembaca ataupun nanti kepada para pendengar, para pemirsa tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi pada saat ini atau pada hari ini. Oke, dan berbicara tentang news item text atau berbicara tentang teks, maka harus kalian ketahui social functions dari news item text. Oke? Social functions atau fungsi sosial dari news item text adalah to inform readers, listeners, or viewers about events of the day which are considered newsworthy or important. Nah, fungsi sosial dari news item text itu adalah untuk menginformasikan ya, hampir sama dengan definisinya yang tadi. Untuk menginformasikan kepada para pembaca atau juga kepada para pendengar atau para pemirsa, tergantung medianya apa yang digunakan ya. Bisa pembaca, bisa pendengar, bisa pemirsa. Mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terjadi pada hari atau saat ini, which are considered newsworthy or important, yang dianggap layak diberitakan. Newsworthy itu layak atau artinya berharga untuk diberitakan atau penting untuk diberitakan. Karena yang namanya berita kalau tidak menarik, tidak berharga, mungkin orang tidak akan tertarik untuk membaca, mendengar atau menonton berita yang disajikan ya. Jadi news item ini harus merupakan newsworthy or important ya. Harus merupakan peristiwa yang penting atau peristiwa yang sangat berharga untuk diberitakan. Itu social function dari news item text. Next, berkaitan dengan news item, juga kalian harus mengenal generic structure. Generic structures atau struktur teks dari sebuah news item. Oke, kita lihat di sini ada 3 bagian dari struktur teks dari news item. Yang A, newsworthy event, yang B, background event, dan C, ada source ya. Oke, yang pertama ada newsworthy event, itu artinya retell the event in summary form. Menceritakan kembali peristiwa dalam bentuk ringkasnya ya. Nanti kita lihat contoh teksnya. Jadi newsworthy event itu menceritakan atau mengemukakan kembali peristiwa dalam bentuk yang singkat dan ringkas. Yang kedua ada background event. Background event ini elaborate what happened
Explain what caused the accident. Elaborate artinya memperdalam, memperluas atau menguraikan ya, apa yang terjadi, menjelaskan apa yang menjadi penyebab dari insiden atau kejadian tersebut. Nah, itu background, latar belakang peristiwa. Dan yang ketiga ada source. Source artinya sumber. Nah, sumber ini yaitu comments by participants, witnesses, authorities, and experts involved in the event. Nah, sumber-sumber ini yaitu merupakan komentar-komentar dari participants-nya oleh participants. Artinya participant itu orang yang mengalami kejadian tersebut. Kemudian bisa juga witnesses, para saksi yang melihat ya. Kemudian juga ada authorities, pihak-pihak yang berwenang, dan expert dan juga para ahli ya yang mungkin mencoba untuk memberi komentar tentang kejadian tersebut. Pokoknya semua yang involved, yang terlibat dalam kejadian tersebut. Nah, itu bisa dijadikan sumber. Jadi generic structure dari sebuah news item, newsworthy event, background event, dan source atau sumber. Okay? Now, let's see the example of news item text. News item text: 7 killed in accident on Jalan Sultan. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. The dead were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he didn't see the car approaching. The police said the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of 5 victims are not yet known. Okay, that's the examples of news item text. You can see and you can find another news item text in every source. Okay, ini adalah contoh dari sebuah news item text yang simple dan sederhana. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Dan kita lihat klasifikasi dari news item text yang tadi. Oke. Yang pertama mungkin ini bisa dikatakan atau bisa dikategorikan judul ya, walaupun tadi tidak ada dalam bagiannya. 7 killed in accident on Jalan Sultan. Nah, ada sebuah berita dengan big title mungkin kalau kita lihat di surat kabar. 7 orang tewas dalam kecelakaan di Jalan Sultan. Oke. Nah, apa yang menjadi newsworthy eventnya? Newsworthy eventnya ini hampir sama dengan title ya, cuma lebih diperjelas lagi. 7 people were killed in a collision between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Oke, yang artinya 7 orang terbunuh atau tewas dalam sebuah tabrakan antara sebuah bus, mobil, dan sebuah truk ya. Jadi ada 3 kendaraan, sebuah bus, sebuah mobil, dan sebuah truk pada pukul 10.35 malam hari di Jalan Sultan. Nah, ini event yang newsworthy, peristiwa yang layak diberitakan ya. Oke. 7 orang tewas dalam sebuah kecelakaan atau dalam sebuah tabrakan antara sebuah bus, sebuah mobil, dan sebuah truk pada jam 11.35 malam di Jalan Sultan. Kemudian struktur teks yang berikutnya ada background event. Background tadi artinya latar belakang dari peristiwa atau latar belakang dari kejadian ya. The dead were all passengers in the car. Police believe the car may have been trying to overtake the bus when it was struck by a truck coming from the opposite direction. The driver of the car may not have been using his lights, as the truck driver said he didn't see the car approaching.
Nah, ini adalah latar belakang peristiwa. Peristiwa apa tadi? Peristiwa tabrakan ya. Korban atau the dead, orang yang meninggalnya adalah seluruhnya atau semua penumpang yang ada di dalam mobil. Polisi yakin atau percaya mobil itu sudah mencoba untuk overtake. Overtake artinya menyalip atau mendahului bus ketika itu dihadang atau oleh truk ya, dihadang atau terhalang bisa ya. Jadi si mobil kecil ingin mendahului bus tapi terhalang oleh sebuah truk yang datang dari arah berlawanan, opposite directions ya. The driver of the car, pengemudi mobil, mungkin tidak menyalakan lampu karena pengemudi truk atau supir truk mengatakan bahwa dia tidak melihat mobil yang mendekat. Oke, ya. Jadi posisinya ada sebuah bus yang yang kemudian ada sebuah mobil dan sebuah truk. Sebuah mobil mencoba untuk mendahului bus, tapi sayangnya dari arah yang berlawanan ada truk yang juga mungkin sedang struck ya, yang menghadang atau yang sedang jalan. Nah, kemudian supir mobil mungkin tidak menyalakan lampu karena menurut supir truk dia tidak melihat adanya mobil mendekat. Nah, itu latar belakang dari event, dari peristiwa tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Dan terakhir ada source, sumber. Nah, ini sumber merupakan bagian generic structure yang ketiga. The police said the car should not have been trying to pass the bus, since overtaking is not allowed on Jalan Sultan. In addition, the police reported that the car, a small Japanese car, should not have been carrying more than 5 people. The names of the victims are not yet known. Iya. Nah, menurut sumber ini polisi mengatakan bahwa mobil itu seharusnya tidak mencoba untuk mendahului bus. Since karena overtaking is not allowed on Jalan Sultan. Karena mendahului ya atau menyalip di Jalan Sultan itu tidak diperbolehkan. In addition, tambahannya lagi polisi melaporkan bahwa mobil itu yaitu a small Japanese car, sebuah mobil Jepang kecil, seharusnya juga tidak membawa lebih dari 5 penumpang. Nah, ini jadi mobil kecil itu membawa penumpang lebih dari 5. Ya, mobil kecil kalau kita lihat mungkin semacam mobil sedan lah ya, yang isinya maksimal 4 atau 5. Ya, efektifnya 4 orang ya. Tapi ini lebih dari 5. Nah, itu juga yang merupakan sumber dari authorities di sini ya, mengatakan bahwa mobil kecil itu seharusnya tidak membawa lebih dari 5 penumpang. The names of the victims are not yet known. Nama-nama dari korban belum bisa diketahui. Oke? Nah, itulah teks news item yang mudah-mudahan bisa kalian pahami dan silahkan dicatat dan ingat selalu diterjemahkan ya. Okay, students, I think this is the end of our English material today. Please never forget to try, pray, practice, and use your English anytime because no one can make your English better but you yourselves. Okay, students, thank you very much for your attention. See you again next time and goodbye now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.